Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi yang beranggotakan namanya di sini Yasari, Herdi Adriansyah, Yudi Tumunandar, Muhammad Beril, Dwi Anwar. Di sini yang akan pertama kali menyampaikan materi ada Yulia Sari, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan yang pertama definisi STH soil transmitted helminth adalah cacing golongan nematoda usus yang memerlukan tanah untuk perkembangan bentuk infektif. Di Indonesia, golongan cacing ini yang amat penting dan menyebabkan masalah kesehatan pada masyarakat adalah cacing gelana Ascaris lumbicoides. Penyakitnya disebut Ascariasis. Cacing cambuk Trishuris Trishiura, penyakitnya disebut Trichuriasis, dan cacing tambang Ancylostoma duodenale dan Necotur americanus, penyakitnya disebut Ankylostomiasis dan Necatoriasis. Hendrawan 2013. Jenis-jenis telur nematoda usus. Yang ke-1, Ascaris lumbariocoides, cacing gelang, yaitu klasifikasi Ascaris lumbicoides, kingdom Animalia, phylum Nemathelminthes, kelas Nematoda, subkelas Rhabditia, ordo Ascarida, subordo Ascaridata, famili Ascaridoidae, genus Ascaris, spesies. Morfologi cacing dewasa hidup di dalam rongga usus halus manusia. Panjang cacing jantan 15 sampai 31 cm dan betina 20 sampai 40 cm. Cacing betina dapat bertelur sampai 200.000 butir dalam sehari. Berlangsung selama masa hidupnya kira-kira 1 tahun. Telur cacing tidak menetes dalam tubuh manusia, tapi dikeluarkan bersama tinja hospes. Menurut Safar 2009, cacing Ascaris merupakan cacing terbesar di antara golongan Nematoda, berwarna putih kekuningan sampai merah muda, sedangkan pada cacing mati berwarna putih. Siklus hidup cacing jantan memiliki ukuran lebih kecil dari cacing betina. Stadium dewasa hidup di rongga usus kecil. Cacing betina dapat bertelur sebanyak 100.000 sampai 200.000 butir dalam sehari. Terdiri dari telur yang dibuahi dan
yang tidak dibuahi. Menurut Sutanto 2009, telur Ascaris lumbricoides keluar bersama dengan tinja manusia. Telur Ascaris berada di tempat-tempat yang lembab dengan temperatur yang cocok dengan cukup siklus udara. Ascaris tumbuh sampai menjadi infektif setelah 20 sampai 24 hari. Telur Ascaris tidak dapat tumbuh dalam keadaan kering karena dinding telur harus dalam keadaan lembab untuk pertukaran gas. Diagnosa telur dalam tinja dari hapusan langsung atau cara konsentrasi. Larva dalam sekutum. Gastrik washing. Anamnesa yaitu keluarnya cacing dewasa melalui mulut, hidung, anus. Baik, selanjutnya Epidemiologi. Infeksi pada manusia terjadi karena tertelannya telur cacing yang mengandung larva infektif melalui makanan dan minuman yang tercemar. Sayuran mentah yang mengandung telur cacing yang berasal dari pupuk kotoran manusia merupakan salah satu media penularan. Menurut Widoyono 2011. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Herdi. Baik, selanjutnya pengobatan dan pencegahan. Pengobatan dapat dilakukan secara perorangan dengan mengkonsumsi obat seperti pepirasin, pirantel pamuat 10 mg atau kilogram per kilogram berat badan, dosis tunggal, mebendazol 500 mg atau albendazol 400 mg. Untuk pencegahan terutama dengan menjaga hygiene dan sanitasi, tidak buang air besar sembarangan di tempat, melindungi makanan dan pencemaran kotoran, mencuci bersih tangan sebelum makan, dan tidak memakai tinja manusia sebagai pupuk sayuran. Pencucian yang kurang bersih akan mempengaruhi mikroorganisme patogen yang terdapat pada sayuran. Untuk lebih amannya, mencuci sayuran dengan air matang atau air yang mengalir khusus untuk sayuran dan buah-buahan. Next. Kemudian yang kedua, Trichuris triciura atau cacing cambuk. Klasifikasi Trichuris triciura merupakan kingdom dari Animalia, filum Nematelmintes, kelas Nematoda, subkelas Aphasmida, ordo Enoplida, subordo Trisurata, famili Trisuridae, genus Trichuris, spesies Trichuris triciura. Morfologi. Manusia merupakan haspes cacing Trichuris triciura. Cacing jantan memiliki ukuran lebih pendek, yaitu 3-4 cm, dan pada cacing betina ukuran 4-5 cm, dengan ujung posterior yang membulat. Memiliki bentuk oesophagus yang khas. Telur berukuran 50x25 mikron, memiliki bentuk seperti tempayan. Pada kutubnya terdapat aperkulum, yaitu semacam penutup yang jernih dan menonjol. Dinding terdiri atas 2 lapis, yaitu bagian dalam yang jernih dan bagian luar
yang berwarna kecoklatan. Siklus hidup dari cacing betina dalam sehari dapat menghasilkan 3.000 sampai 4.000 telur. Telur keluar bersama tinja dalam keadaan belum matang. Telur akan menjadi infektif dalam waktu 3 sampai 6 minggu pada lingkungan yang sesuai. Cara infeksi terjadi apabila telur yang infektif tertelan manusia, larva aktif akan keluar di usus halus dan masuk ke usus besar sampai dewasa. Larva menembus dinding usus besar menuju pembuluh darah dan saluran limfe, kemudian terbawa oleh darah sampai ke jantung menuju paru-paru. Selanjutnya, diagnosa yang ditegakkan dengan menemukan telur dalam tinja. Pengobatan menggunakan albendazol 400 mg dosis tunggal dan mebendazol 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari berturut-turut. Epidemiologi. Faktor penting dalam penyebaran penyakit ini adalah kontaminasi tanah dengan tinja. Telur tumbuh di tanah liat yang lembab dan teduh dengan suhu optimum 30 derajat Celcius. Frekuensi di Indonesia tinggi. Di beberapa daerah pedesaan di lingkungan frekuensinya berkisar 30 sampai 90%. Di daerah endemik, infeksi dapat dicegah dengan cara pengobatan penderita trikuriasis, pembuatan jamban yang baik, pendidikan tentang kebersihan perorangan, mencuci tangan sebelum makan, dan mencuci sayuran dengan bersih sangatlah penting, apalagi di negeri yang memakai pupuk tinja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Beril Firdaus. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan presentasi. Pengobatan dan pencegahan. Pada pengobatan dianjurkan seluruh keluarga dari penderita diberi pengobatan. Obat yang dipakai yaitu piperagin dan tripinium pamuat. Cara pencegahannya yaitu dengan cara menjaga kebersihan kuku, membiasakan makan makanan yang terlindungi dari pencemaran, mencuci sayuran dengan bersih sebelum diolah dan memasaknya sampai matang. Tiga, yaitu hookworm atau Asilostoma duodenale dan Necator americanus. Di sini klarifikasi hookworm itu kingdom, yaitu kingdomnya itu Animalia, filumnya Nemathelmintes, kelasnya itu Nematoda, subkelasnya Schementa, ordonya Strongyloidae, familinya Asilostomatidae, genusnya itu Necator ascolostoma, spesiesnya yaitu Ascolostoma duodenale, Necator ascolostoma. Strongyloides trescoralis, yaitu cacing kait. Menurut Irianto 2009, klasifikasi dari Strongyloides stercoralis yaitu filum Nemathelmintes, kelasnya Nematoda, subkelasnya itu Schernetae, ordonya itu Rhabditida, familinya Strongyloididae, genusnya itu Strongyloides, spesiesnya Strongyloides stercoralis. Morfologinya itu merupakan
Manusia merupakan hospes utama cacing ini. Parasit ini dapat menyebabkan strongyloides stercoralis betina berukuran 2,2 kali 0,04 mm. Tak berwarna, semi transparan dengan kutikula yang bergaris-garis. Cacing ini mempunyai rongga mulut yang pendek dan esofagus, ramping, panjang, dan silindris. Cacing betina badannya licin, lubang kemihnya terletak di perbatasan antara 2/3 badan. Betina yang hidup bebas lebih kecil dari yang betina parasitik. Strongyloides stercoralis jantan mempunyai ekor yang melengkung. Telur dari yang parasitis berukuran 54 kali 32 mikron. Siklus hidup Strongyloides stercoralis menurut Gunda Husada 2009, yaitu siklus hidup Strongyloides stercoralis mempunyai 3 macam, yaitu siklus langsung yaitu 2-3 hari di tanah. Larva Rhabditiform merupakan menjadi larva Filariform. Bila larva Filariform menembus kulit manusia, larva tumbuh dan masuk ke dalam peredaran darah, vena, dan kemudian melalui jantung kanan sampai ke paru. Dari paru, parasit yang mulai menjadi dewasa menembus alveolus, masuk ke trakea dan laring. Sesudah sampai di laring, refleks batuk sehingga parasit tertelan. Kemudian sampai di usus halus bagian atas dan menjadi dewasa. Siklus tidak langsung. Larva Rhabditiform berubah menjadi cacing jantan dan betina berbentuk bebas. Setelah perubahan, cacing betina menghasilkan telur yang menetes menjadi larva Rhabditiform. Diagnosanya itu sampelnya itu spesimen feses ditemukan adanya larva Rhabditiform. Biarkan feses 3 hari menjadi larva Filariform dan cacing dewasa atau filifing. Pencegahannya yaitu pengobatan penderita, mengatur pembuangan tinja, pembuatan latrin, pendidikan tentang higien kesehatan, dan anjurkan memakai alas kaki pada daerah endemis. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi. Oke, selanjutnya di sini ada terapi. Terapinya yang pertama ada thiabendazole, albendazole, simptomatik untuk diare, dehidrasi, atau gangguan elektrolit. Selanjutnya yaitu morfologi. Cacing Anicholostoma duodenale betina berukuran 10-13 mm kali 0,6 mm dan cacing jantan berukuran 8-11 mm kali 0,5 mm. Bentuk menyerupai huruf C. Sedangkan Necator americanus berbentuk S. Cacing betina memiliki ukuran 9-11 kali 0,4 mm, jantan 7-9 mm kali 0,3. Rongga mulut duodenal mempunyai 2 pasang gigi. N. americanus mempunyai sepasang benda kitin. Alat kelamin pada jantan adalah tunggal yang disebut bursa kopalatrix. A. duodenal betina dalam sehari bertelur 10.000 butir, sedangkan N. americanus 9.000 butir.
telur dari kedua spesies ini tidak dapat dibedakan. Ukurannya 40 sampai 60 mikron, berbentuk lonjong dengan dinding tipis dan jernih. Safar 2015. Selanjutnya siklus hidup. Telur dikeluarkan bersama dengan tinja manusia. Dalam 1 sampai 2 hari, telur akan menetas menjadi larva rhabditiform. Larva aktif akan memakan sisa-sisa pembusukan organik atau bakteri pada tanah sekitar tinja. Pada hari kelima, berubah menjadi larva yang lebih kurus dan panjang, disebut larva filariform, yang infektif yang dapat bertahan hidup di tanah selama 7 sampai 8 minggu. Umumnya daerah infeksi ialah pada sela-sela jari kaki, menurut Nata di Sastra 2009. Di sini selanjutnya diagnosa. Diagnosa dapat ditegakkan dengan menemukan telur cacing di dalam tinja segar. Telur kedua spesies tidak bisa dibedakan. Untuk membedakan spesies telur, dibiarkan menjadi larva dengan salah satu cara, yaitu Harada Mori menurut Safar 2015. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yudito Munandar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi cacing hookworm. Terdapat hampir di seluruh daerah Khatulistiwa, terutama di daerah pertambangan. Frekuensi cacing ini di Indonesia masih tinggi, kira-kira 60-70%, terutama di daerah pertanian dan pinggiran jalan pantai. Pada kejadian penyakit anklostamiasis di Indonesia yang sering ditemukan pada penduduk yang bertempat tinggal di perkebunan dan atau pertambangan. Kebiasaan buang air besar di tanah dan pemakaian tinja sebagai pupuk kebun sangat penting dalam penyebaran infeksi penyakit ini. Tanah yang baik untuk pertumbuhan larva adalah tanah gembur atau pasir humus dengan suhu optimal 32 derajat atau sampai 30 derajat Celcius. Untuk menghindari infeksi dapat dicegah dengan memakai sandal atau sepatu bila keluar rumah. Next. Pengobatan dan pencegahan. Pengobatan dilakukan dengan cara pemberian Pirantel 10 mg atau kilogram berat badan, memberikan hasil yang cukup baik bila mana digunakan beberapa hari secara berturut-turut. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya pemaparan materi dari kelompok 8 ini sudah selesai. Selanjutnya akan menjelaskan tentang terkait kesimpulan. Ya, baik, kesimpulan dari materi STH ini, di sini terdapat definisi. STH adalah cacing golongan nematoda khusus yang memerlukan tanah untuk perkembangan bentuk infeksi. Di Indonesia, golongan cacing ini yang amat penting dan menyebabkan masalah kesehatan pada masyarakat atau cacing gelang. Di sini terdapat jenis-jenis telur nematoda usus. Selanjutnya terdapat morfologi, siklus hidupnya, diagnosa telur dalam tinja yang pertama, yang kedua itu larva dalam sputum, dan yang terakhir itu anamnesa, yaitu keluarnya cacing dewasa melalui mulut, hidung, ataupun anus. Di sini terdapat epidemiologi. Selanjutnya dari pembahasan STH ini terdapat pengobatan dan pencegahan yang dapat dilakukan secara
perorangan dengan mengkonsumsi obat-obatan. Selanjutnya terdapat morfologi obat-obatan. Dan selanjutnya terdapat pengobatan dan pencegahan. Pada pengobatan dianjurkan seluruh keluarga dari penderita beri pengobatan obat yang dipakai. Seperti obat yang dipakai, yang digunakan oleh resep oleh dokter. Mungkin cukup sekian dari kelompok 8 yang sudah menyampaikan materi terkait tentang materi STH ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.